Selamat pagi Bu Vika. Selamat pagi Bu Endah. Iya, sudah siap untuk supervisinya hari ini? Siap, mudah-mudahan. Ya, sebelum supervisi saya lakukan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, boleh? Silahkan. Oke Bu, pertanyaan yang pertama, nanti tujuan pembelajaran yang akan disampaikan kepada murid apa Bu? Tujuan pembelajaran pada hari ini, pembelajaran prakarya hari ini ada 3. Yang pertama nanti melalui kegiatan diskusi dan studi pustaka, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dari teknik dasar pengolahan makanan. Itu yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, kegiatannya masih tetap sama, melalui diskusi dan studi pustaka, peserta didik dapat mendeskripsikan macam-macam teknik pengolahan makanan dari bahan pangan setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi. Kemudian yang terakhir, tujuan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil karya tentang teknik pengolahan makanan dari bahan setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi. Pasti menarik sekali ya Bu. Mudah-mudahan nanti pindah. Nah, kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa Bu? Kalau pengembangannya Ya. dalam pembelajaran kali ini, yang ingin saya kembangkan terutama nanti pembelajaran berdiferensiasi. Nah, diferensiasinya nanti ada 3 Bu. Diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi proses dan yang terakhir diferensiasi produk. Bagus juga. Ya. Kemudian strategi ada lagi selain diferensiasi, ada lagi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi sosial emosional peserta didik. Oh ya, antara lain nanti yang saya kembangkan dalam kegiatan pembelajaran ada kemampuan berelasi, kemudian kesadaran diri dan manajemen diri. Wah. Kemudian strategi yang dipersiapkan apa Bu nanti? Untuk strategi yang saya persiapkan, nanti saya menggunakan model pembelajaran discovery learning, kemudian metodenya nanti macam-macam, ada diskusi, kerja kelompok, presentasi, kemudian nanti studi pustaka juga. Oke, kalau begitu mari menuju ke kelas. Saya akan mensupervisi Anda dan Bu Vika pastinya sudah siap dengan segala sesuatunya untuk pembelajaran hari ini. Ya. Mari Bu. Ya, mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Semangat ya hari ini ya. Hari yang cerah, kalian juga harus semangat. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya. Minta tolong untuk ketua kelasnya Mas Eko, silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Terima kasih, cukup ya. Bu Vika akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu untuk kelas 8A ya. 8A hari ini adakah yang tidak hadir? Siapa? Rizky Ramadan ya. Kenapa Rizky? Masih tidur. Masih tidur? Mas Kian tahu? Oke, masih tidur. Ini ada yang dititip surat atau tidak? Tidak. Rizky Ramadan. Ada lagi yang tidak hadir? Siapa? Asik kan? Ya. Asik kan ada yang dititip surat tidak? Ya. Pamit Rizkiono ada tidak? Ada ya. Kemudian tadi Rizky dan Asik. Benar. Hari
yang hadir ada 29 anak ya. Sekarang Bu Vika mau tanya dulu kalian semua yang hadir di sini. Apa kabar kalian semua? Baik semuanya. Kemudian Bu Vika juga mau bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini, pagi ini, saat ini? Gimana? Gimana perasaannya? Senang. Ada yang sedih? Tidak. Pasti ya? Bahagia. Oke. Sekarang gini, Bu Vika ingin kalian semua berekspresi bagaimana perasaan kamu saat ini. Caranya bagaimana? Semuanya tunjukkan ekspresinya melalui wajah masing-masing. Contoh, kalau senang gini, senyum, pasang senyum. Semuanya harus tunjukkan ya. Nanti Bu Vika agar tahu semua anak di sini 28 anak perasaannya bagaimana, gitu ya. Senang gini ya, senyum. Kemudian kalau dia tadi gimana? Gembira, gembira gini, lebar, giginya ditunjukkan. Nah, gitu ya. Terus kalau sedang sedih gini. Oke. Kamu perasaannya bagaimana? Ditunjukkan. Terus sedang apa ya? Pusing. Gini, pikir gini. Oh, ini sedang bertanya-tanya. Nanti mau belajar apa ya? Nah, gitu ya. Terus ada lagi ya, kok pusing gini? Pusing kepala gini ya. Oke, bisa ya? Mungkin ada ekspresi yang lain, nggak apa-apa, ekspresikan saja, nanti ceritakan tidak apa-apa. Gitu ya. Bu Vika mulai ya. Ketika Bu Vika tanya bagaimana perasaan kalian saat ini sebelum kita memulai belajar prakarya di hari ini, silahkan tunjukkan ekspresinya. Gitu ya? Oke, sudah paham semua? Ya, siap-siap, pikirkan perasaanmu bagaimana, apakah senang, gembira, sedih, bertanya-tanya, pusing, dan sebagainya. Mari dengarkan apa-apa Bu Vika. Anak-anak semua, bagaimana perasaan kalian saat ini? Senang. Ayo semua tunjukkan, tunjukkan. Ayo, semuanya kita pengen tahu. Senang. Dia bagaimana dia? Ekspresinya? Gini. Karena? Oh, gembira juga. Oke, Ira, tunjukkan. Maskernya bisa dibuka? Buka saja ya. Ya, buka dulu. Tunjukkan ekspresimu, Ira. Gimana? Kamu senang atau? Oke, semua. Fatan, tunjukkan ekspresimu. Fatan, tersenyum atau gembira? Ayo tunjukkan. Oh ya, biasa aja berarti seperti itu. Nanang, tunjukkan. Oke, terima kasih. Sekarang dilanjutkan lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, kelasnya sudah bersih, bagus. Duduk juga sudah rapi. Sekarang semuanya hentikan semua kegiatan saat ini. Sekarang kita relax dulu. Kita fokuskan pikiran, konsentrasi untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kalian silakan duduk tegak tapi relax ya. Duduknya tegak, tangannya diletakkan di atas paha. Relax saja. Bahunya tidak usah kaku. Tegak tapi relax ya. Tangannya letakkan di atas paha, kemudian pandangan lurus ke depan. Oke, sudah ya. Kemudian pejamkan mata kalian semua, tidak usah ngintip, semua pejamkan. Rasakan keheningan, semuanya tidak usah bersuara ya. Hirup nafas dalam-dalam, pelan. Lepaskan semua beban kalian hari ini. Kita hari ini mau fokus belajar. Yang sedang sedih, kecewa, kemudian marah, bingung, lepaskan semua. Tarik nafas lagi, hembuskan. Sampai kalian sudah tenang, sudah tidak ada beban lagi. Rasakan lagi udara yang kamu hirup, kemudian kamu keluarkan. Oke, cukup ya? Ya, silakan mata. Oke, gimana perasaan kalian? Fresh, Iko. Pasti enak banget. Oh, fresh ya Iko ya. Kita mau tanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita
Iya, betul. Jadi olahan bahan setengah jadi dari bahan pangan apa saja? Serealia. Bagus, masih ingat. Sekarang ada yang bisa mengingat sebentar pembelajaran kita yang lalu. Olahan pangan setengah jadi dari bahan serealia. Ada yang tahu? Coba tunjukkan contohnya apa? Tentunya serealia macam-macaman umbi masih ingat semua ya. Sekarang yang Bu Vika tanyakan adalah olahan pangan setengah jadi dari bahan-bahan tersebut. Ada yang mau mencontohkan? Vanessa, tepung apa? Maizena berarti dari maizena itu bahannya apa sih? Bahan jagung. Jagung itu termasuk apa? Serealia. Ingat lagi ya, di sini punya sesuatu yang enak-enak. Ada yang belum sarapan? Belum sarapan semua enggak cukup, ini nanti ya kita bagi-bagi, jangan sekarang. Enak sekali pokoknya. Adakah yang tidak tahu dengan makanan-makanan ini? Ini tempe apa? Iya, makanan khas Sopo ya. Kemudian yang ini yang agak barat-baratan. Auka, jangan sebut merek, enggak boleh. Ini apa? Roti. Oke, Bu Vika sudah punya 2 olahan makanan ya. Nah, sekarang coba namanya sudah tahu semua, sudah pernah merasakan semua? Sudah. Sekarang yang mau Bu Vika tanyakan, bahan utamanya apa sih? Ini? Tempe. Ya. Tempe dan tepung. Iya, ada tepungnya juga. Kalau tempe berarti bahan bakunya apa? Dari apa? Kedelai. Berarti dari jenis kacang. Jadi nanti penting kita akan belajar teknik pengolahannya. Menggoreng dengan minyak sedikit dan banyak ini nanti berbeda ya, gitu ya. Kemudian kalau roti, teknik pengolahannya bagaimana? Gimana? Di oven ya. Istilahnya ada yang tahu teknik pengolahannya bagaimana kalau dipanaskan menggunakan oven? Ada yang tahu? Belum belajar, apa nanti kita belajar bersama ya. Caranya membuat roti dengan dipanaskan dengan oven, apa namanya, tekniknya apa? Hari ini kita akan belajar itu teknik pengolahan makanan dari bahan pangan setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi, siap saji, siap konsumsi sama. Garis besar pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan bekerja dalam kelompok ya untuk memahami tentang teknik pengolahan makanan. Nanti berbeda-beda. Ada yang melalui video, ada yang melalui PowerPoint, ada yang langsung dari bahan yang ada di sini. Setelah itu nanti kalian harus membuat sebuah karya atau produk tentang teknik pengolahan makanan. Karya ini juga kalian buat nanti berdasarkan minat kelompok masing-masing mau membuat dalam bentuk apa, gitu ya. Sekarang manfaatnya, kalau kalian tahu teknik pembuatan ini berguna tidak untuk kehidupan kalian. Setelah nanti kalian mempelajari teknik pengolahan makanan, itu nanti kalian akan mendapatkan manfaat apa? Tahu tidak? Gimana ini manfaatnya apa? Jadi bisa memasak. Iya, ya, terutama nanti kamu punya kemampuan, punya keahlian untuk memasak, untuk mengolah makanan setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi, terutama untuk dikonsumsi diri sendiri dan keluarga dulu. Lebih jauhnya nanti kalau keahlian kalian sudah terasah, sudah berkembang, itu nanti bisa untuk peluang usaha, gitu ya. Manfaatnya banyak sekali untuk pembelajaran. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk penilaian yang akan kita lakukan. Penilaian. Ada 3 penilaian yang akan Bu Vika laksanakan di pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini meliputi 2, sikap spiritual dan sikap sosial.
yang akan Bu Vika nilai selama kegiatan pembelajaran. Jadi nanti Bu Vika akan melakukan pengamatan terhadap kalian masing-masing ya selama proses pembelajaran, sikap spiritual dan sosial. Kemudian penilaian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan akan Bu Vika laksanakan nanti di akhir pembelajaran. Setelah kalian belajar bersama, kemudian membuat karya, nanti di akhir pembelajaran akan Bu Vika nilai pengetahuan kalian, pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari, gitu ya. Nanti akan ada evaluasi kuis di akhir. Makanya kalian nanti ikuti pembelajaran dengan baik. Penilaian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ada dua yang akan Bu Vika nilai. Yang pertama adalah keterampilan untuk mengkomunikasikan hasil diskusi. Jadi pada saat kalian presentasi hasil karya itu nanti ada penilaian. Yang kedua, penilaian keterampilan karya kalian, produk yang kalian buat tentang teknik pengolahan makanan. Itu sudah paham? Ketiga penilaian yang akan kita lakukan hari ini, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Kalian bisa simak. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi kelompok dan studi pustaka. Studi pustakanya nanti bisa dari buku, kemudian online juga bisa ya, browsing. Kalian dapat mendeskripsikan pengertian teknik dasar pengolahan makanan dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan studi pustaka, peserta didik dapat mendeskripsikan teknik pengolahan makanan dari bahan setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi dengan benar. Yang ketiga, tujuan terakhir adalah melalui kegiatan presentasi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil karya tentang teknik pengolahan makanan dengan jelas. Begitu, sudah paham? Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Kalian ikuti pembelajaran dengan baik agar tujuan ini nanti bisa tercapai. Gitu ya. Lebih semangat lagi. Mari semuanya berdiri dulu. Kita akan refreshing sebentar. Kalau tadi sudah fokuskan pikiran, konsentrasi. Sekarang kita mau teriakkan yel-yel prakarya. Bisa belum? Belajar dulu kalau belum bisa. Kalau nanti Bu Vika mengucapkan tepuk prakarya, gitu ya. Kalian nanti ikuti. Yang pertama, prakarya. Prakarya itu nanti ada di 4 aspek ya. Masih ingat kan ya? Yang pertama P-nya, kita ambil P-nya ini pengolahan. Yang kedua, kita ambil ini ini untuk kerajinan. Kemudian yang ini R-nya untuk rekayasa. Yang terakhir Y-nya untuk budidaya. Prakarya itu kan ada 4 aspek ini. Mari kita belajar tepuk prakarya. Kalau Bu Vika katakan tepuk prakarya, pengolahan gini, pengolahan itu kan masak ya, jadi gini sering gitu ya. Oke, kalau pengolahan, kemudian yang kedua kerajinan itu kan berkaitan dengan kerajinan ya, paham lah ya, menggunting kita apa namanya simbolnya kerajinan ya. Kemudian rekayasanya itu gini aja, kita berpikir untuk merekayasa ya. Rekayasa itu kemudian yang budidaya. Yes. Kemudian siap ya. 1, 2, 3. Tepuk prakarya. Pengolahan, kerajinan,
kalian menjadi 8 kelompok. Pembagian kelompok ini Bu Vika lakukan berdasarkan tes diagnostik yang sudah kalian kerjakan ya sebelum pembelajaran hari ini kan Bu Vika sudah kirim link Google Form untuk tes diagnostik. Tes diagnostiknya itu kan berupa kesiapan belajar kamu mengenai materi teknik pengolahan. Kemudian ada minat kamu, ada gaya belajar kamu. Nah, ini sudah Bu Vika identifikasi sehingga menghasilkan 8 kelompok. Setelah ini silahkan setelah Bu Vika sebutkan siapa saja kelompoknya, nanti segera bergabung dengan kelompok masing-masing, gitu ya. Nanti kursinya dihadapkan ke belakang, nggak apa-apa yang mungkin jadi satu dengan kelompok. Itu untuk yang pertama kelompok boiling. Nanti salah satu anak mengambil nama kelompoknya ya. Ada Ivo, kemudian Cahyati, Afina, dan Davina. Kalian kelompok boiling. Ya, rebus. Ivo sudah tahu, sudah belajar. Untuk kelompok kucing ini ada Ahmad Adianto, perwakilan kelompok ambil, kemudian bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Boiling mau di mana? Gabung. Wasim mau kemana? Kamu apa? Oh ya, Stewin ini silakan. Stewin lagi. Stewin. Steaming. Nadif dengan kelompok masing-masing ya. Coba kita cek dulu kelompok steaming mana. Dengarkan dulu apa yang harus kalian lakukan. Setelah ini Bu Vika akan bagikan setiap kelompok mengenai materinya. Kalian lakukan pengamatan dan pemahaman melalui media-media yang sudah Bu Vika siapkan. Yang pertama, coba diperhatikan dulu. Yang pertama untuk kelompok boiling itu nanti akan Bu Vika kirim video, link video. Kalian nanti lakukan pemahaman materi melalui video ya. Selain kelompok boiling yang Bu Vika kirim video nanti melalui grup WA kelas saja. Nanti kalian lihat dari situ dengan kelompoknya tegak coaching ya. Kita kirim ke dulu. Kemudian kelompoknya Dani, Nadif, kelompok grilling itu nanti akan Bu Vika kirim PowerPoint. Itu juga bisa diakses melalui grup WA ya. Yang Bu Vika kirim PowerPoint adalah kelompok grilling, kemudian Winata kelompok apa tadi? Roasting ya, itu juga PowerPoint. Satu lagi kelompoknya Ira, itu juga nanti silakan diakses melalui grup gitu ya. Yang dua kelompoknya Tiara, steaming itu nanti langsung pengamatan menggunakan bahan-bahan asli ya. Dan kelompoknya siapa yang belum tadi? Vanessa. Oke, itu juga ini pakai benda yang sebenarnya gitu ya. Kita kirim dulu untuk PowerPoint dan videonya di grup WA. Silahkan bisa diakses. Jadi ya, melalui video PowerPoint yang dua kelompok Ini pengolahan makanan panas basah. sambil Menggunakan bahan cair untuk LKPD untuk kegiatan hari ini. Ini LKPD-nya silakan.
Adik semua ya. Silahkan kalian bersama kelompok masing-masing melakukan pemahaman terhadap materi teknik pengolahan makanan berdasarkan media-media yang sudah mereka sediakan di kelompok masing-masing. Kemudian kalian kerjakan LKPD yang sudah mereka sediakan bersama kelompok masing-masing. Kalau butuh studi pustaka bisa dibuka buku paket, buku pendamping gitu ya. Ada pertanyaan mengenai kegiatan kalian? Ya, terima kasih. Kalau tidak ada silakan bisa mulai dikerjakan. Ya, tentang macam-macam teknik pengolahan makanan. Dimusyawarahkan dulu di kelompok masing-masing. Kalian mau membuat karya dalam bentuk apa? Mau membuat karya dalam bentuk apa? Mindmap ya, silakan dipelajari tadi materinya sudah dapat, yang tulis di mindmap ya. LKPD-nya sama-sama saja. Ya, yang mau sama ini saja. Kemudian yang lain mengerjakan karya. Ya, ini dari ke-10 produk disalin di sini. Kemudian iya ini dan ini kan disalin. Keterangan itu nanti kan ada dua, teknik pengolahan makanan kan ada dua, panas basah sama panas kering. Jadi misalnya semuanya konsen, kita akan dengarkan penjelasan atau presentasi dari kelompok boiling. Nah, kita beri tepuk tangan dulu supaya semangat. Moderator dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Bali kan menyampaikan mempresentasikan Teman-teman ada teman ya. panas basah, makanan, boiling, washing, dressing, teknik, sharing, dan Kabarnya ya. ya Teman-teman bisa menyimak di grup WA kelas sudah kita share di situ. teknik pengembangan. Teman-teman silakan ditanggapi presentasi kelompok boiling. Ada pertanyaan atau tidak? Gimana? Tidak ada. Jadi ditutup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan kondisi kami. Ya. Untuk apa karya kalian? Poster. Poster kita. Silakan dijelaskan. Saudari buat memakan Ya, grilling ya. bakar. Grilling. Oke, ya. Tanyakan teman-temannya barangkali ada yang belum jelas, silakan. Anak-anak, teman-teman yang lain sudah jelas penjelasan dari kelompok Fry? Oke. Adakah pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Sama berarti ya. Coba nanti sambil dilihat dengan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing. Coba ada yang beda atau kalian mau memberi pendapat yang lain. Kalau tidak ada ya sudah paham semua. Tidak ada pertanyaan. Sudah sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus Terima kasih sudah dibuka. Didengarkan dulu waktu sebentar untuk pembelajaran kita berikutnya, video selanjutnya. Silakan kalian pelajari atau masih dalam kelompok ini ya. Silakan kalian buat rancangan pengolahan dari bahan pangan setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi. Kalian pilih dari bahan serealia boleh, kacang-kacangan boleh, ini juga boleh. Buat rancangannya dulu. Tentukan kalian mau membuat apa, kemudian teknik pengolahannya bagaimana. Gitu ya. Bisa dipahami? Kalau sudah, Bu Vika cukupkan sekian. Bu Vika akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Selamat pagi. Supaya apa namanya bersemangat berdiri dulu. Sekali lagi tepuk prakarya ya. Tepuk prakarya. Rekayasa budidaya. Yes. Selamat siang Bu Vika. Selamat siang, Bella. Wah, tadi pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bu Vika hebat loh. Iya. Oh iya. Tadi tujuan pembelajarannya apa ya Bu? Tujuan pembelajaran tadi gimana? Cuma ada 3. Nah, yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian dari teknik pengolahan makanan. Oh, iya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan teknik pengolahan makanan dari bahan setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi. Yang terakhir, peserta didik dapat menyajikan hasil karya tentang teknik pengolahan bahan makanan dari bahan pangan setengah jadi menjadi makanan siap konsumsi. Iya, iya. Tadi itu saya terkesima dengan ini stop itu ya, yang anak disuruh menenangkan diri, konsentrasi, memejamkan mata. Itu saya belum pernah melakukan loh, Jana. Hebat Bu sudah melakukan. Ya ini bisa menjadi apa ya? Supaya saya juga bisa meniru Anda. Nah, tadi yang dikembangkan apa ya Bu waktu pembelajaran ya? Ya, yang ingin saya kembangkan ya Bu, itu yang pertama pembelajaran berdiferensiasi. Itu sudah saya laksanakan ya. Diferensiasinya ada 3 Bu. Ada diferensiasi kontennya. Ya apa aja ya tadi ya? Kontennya saya sumber belajarnya itu ada dengan video. Iya video ya. Kemudian ada juga PPT tentang teknik bahan makanan. Di share di grup. Iya, sudah saya share tadi Ibu. Ada video, ada PPT, kemudian bahan
pembelajaran yang sebenarnya, misalnya olahan setengah jadinya itu Kayaknya ada ada tempe ya, Bu? Iya. Tempe kemul itu. ya ada rengginang soto. kental, kemudian rengginang, terus keripik singkong, Oh, iya. ya, terus ada tepung, yang Bagus, bahan bagus. selain. Iya. Tadi juga ada apa ya? Yo-yo prakarya ya, Bu? Iya, Ada yo-yo betul, prakarya. betul. Ya, itu maksudnya ada tujuannya nggak, Bu, kalau yang itu? Kalau iya mapel prakarya Iya. itu lebih ke apa ya, menumbuhkan semangat begitu, motivasi anak supaya gitu. belajarnya lebih enjoy, kemudian lebih bersemangat lagi, terus mengingatkan anak bahwa prakarya itu kan ada 4 aspek begitu, terus itu juga ada simbol-simbolnya kan Bu Indah. Iya. Pengolahan itu memasak, kemudian kerajinan menggunting itu, terus apa budidaya ini, akhirnya rekayasa berpikir gitu, itu yang konten ya Bu Indah ya, terus yang diferensiasi prosesnya itu ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi juga, terus yang ini presentasi, diskusi kelompok, terus tanya jawab antar saya dan peserta didik juga nih. Terus yang terakhir diferensiasi produknya, anak-anak bisa memilih sendiri berdasarkan minat Bu, mau membuat karya dalam bentuk video, kemudian ada yang poster digital, ada yang poster di kertas, ada yang memilih mindmap, itu yang diferensiasinya seperti itu. Kira-kira menurut Bu Vika ya, di situ ada nggak yang menurutnya ada yang kurang tersampaikan kepada anak? Iya, begini, kalau kurangnya itu saya merasa lebih ke selama kegiatan inti ini ya Bu, itu kan saya maksudnya itu lebih ke diferensiasi produknya Bu, jadi nanti hasilnya itu ada yang berupa video, ada yang berupa ini, tapi mungkin terlalu banyak, jadi anak itu tidak fokus gitu loh Bu. Jadi kan itu saya mempelajari tentang teknik pengolahan makanan. Nah, itu kan banyak nih Bu, ada yang teknik panas basah dan panas kering. Mungkin alangkah lebih baiknya kalau tiap kelompok itu fokus satu saja. Jadi nanti presentasinya itu jadi lebih fokus. Kemarin kan jadi semua Bu, jadi semua teknik dijelaskan, jadi anak kurang fokus menurut saya seperti itu sih Bu Indah. Mungkin saya bagi-bagi lagi, jadi satu kelompok hanya presentasi misalnya satu teknik saja, itu kan jadi mungkin lebih fokus lagi gitu. Kemudian waktu juga saya rasa terlalu kurang apa ya, manajemennya kurang baik lah, manajemen waktunya gitu. Biasanya kan di itu kegiatan diskusi, kemudian membuat karya itu butuh waktu yang panjang gitu. Jadi mungkin lebih di anak lebih di motivasi lagi supaya lebih cepat, atau yang semakin selesai lebih cepat nanti dapat nilai lebih bagus dari anak termotivasi. Kira-kira untuk rencana ke depan Bu Vika, untuk memperbaiki memperbaiki pembelajaran, menurut Bu Vika apa? Kalau untuk manajemen waktu, mungkin besok ya itu pembahasannya mungkin lebih mengerucut lagi supaya tidak memakan waktu yang terlalu lama. Baik Bu Vika, menurut jenengan setelah kita mengadakan sebelum supervisi, kemudian wawancara sebelum supervisi, kemudian kita melakukan pembelajaran, saya mensupervisi dan saya melaksanakan wawancara di pasca supervisi ini. Menurut jenengan, menurut Anda, kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kesimpulannya saya jadi dapat ilmu baru Bu Indah yang sebelumnya saya
saya sendiri belum mampu. Semoga ke depan praktik baik yang Anda berikan menjadi acuan saya menjadi lebih baik di pembelajaran. Dan untuk Anda, semoga nanti pembelajaran berikutnya dengan semakin oke. Selamat siang, Bu Fias.